11 Case Super Semar. Kasus baru? Sepertinya menarik. Oke, ayo berkumpul. Ini bekasnya, baru aja tak terima. Ayo kita awali kasus ini. Semua diawali dengan peristiwa 330 SPKI, Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat ini berisikan mandat Presiden Soekarno kepada Panglima Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meredakan situasi keamanan yang buruk saat itu. Pada 11 Maret 1966, Soekarno harusnya itu memimpin rapat kabinet Bikora II yang disempurnakan. Namun karena adanya demo, jalan menuju Istana Negara ditutup. Tapi aksi demo ini kayaknya digadang-gadang tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tapi ada rumor pasukan liar yang mengenakan seragam lonceng dan senjatanya itu pun lengkap, tetapi tidak mempunyai tanda pengenal. Menjelang rapat kabinet, tepat 20 menit setelah Presiden Soekarno berpidato, tiba-tiba Komandan Cakrabirawa yang merupakan bagian dari pasukan pengawal Presiden menyela sembari menyodorkan secari kertas. Kertas tersebut intinya berisi peringatan tentang adanya pasukan bersenjata di tengah-tengah mahasiswa. Karena panik, Soekarno pun men-skor sidang dan pimpinan diserahkan kepada Waperdan II Johannes Leimana. Situasi menjadi kacau dan terjadi kepanikan di mana-mana. Dengan segera, Soekarno menyelamatkan diri ke Istana Bogor bersama Subandrio dan Jenderal Saleh. Setelah sidang kabinet selesai, ternyata ada 4 jenderal yang menunggu di depan Istana Negara, yaitu Jenderal Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, Morschid, dan Jenderal Amir Mahmud. Mereka berencana untuk menyusul Soekarno, namun Morschid enggan menggabungkan diri. Sebelum mereka menyusul, mereka mampir ke rumah Soeharto untuk melaporkan niatan. Soeharto yang meminta Soekarno untuk memberikan surat perintahnya pun menyampaikan permintaannya lewat Jenderal Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Jenderal Amir Mahmud. Permintaan itu pun sudah disetujui oleh Soekarno, dan 3 jenderal pulang bersama dengan Super Semar. Setelah menerima Super Semar, Soeharto langsung menunjukkan langkah pertamanya, yaitu mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor tanggal 1 bulan Maret 1966 dan ditandatanganinya pada pukul 4 dini hari, Sabtu 12 Maret 1966. Surat tersebut juga dibuat mengatasnamakan Presiden dengan modal Super Semar yang ditafsirkan oleh Soeharto. Soekarno kecewa berat dengan Soeharto. Lalu pada 13 Maret 1966, beliau mengeluarkan Super Tasmar yang berisikan pengumuman bahwa Super Semar bersifat administratif atau teknis dan tidak politik. Soekarno berusaha untuk menyebarkan isi Super Tasmar ke publik, namun gagal dan tidak pernah dipublis oleh Soeharto. Di sisi lain, Soeharto mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 menteri yang dianggap terkait dengan PKI dan G30 SPKI. Menteri-menteri tersebut tidak lain adalah orang-orang terdekat Soekarno. Sebagai ganti dari menteri-menteri itu, Soeharto mengangkat 5 menteri koordinator ad interim, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Ruslan Abdul Ghani, Baha Idam Khalid, dan Leimana, serta mengangkat beberapa orang menteri ad interim sampai terbentuknya kabinet baru. Yusuf Wanandi, seorang aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, salah satu organisasi yang pro Soeharto. Saat itu perjuangan Soeharto dan antanya telah mencapai beberapa jalan. PKI dilarang, kabinet dirombak, dan menteri yang pro komunis telah disingkirkan. Masih ada satu hal lagi yang menjadi kekhawatiran yang paling besar, yaitu Soekarno sendiri yang mencabut Super Semar. Namun Soeharto berhasil bertindak cepat, dan tak lama setelah menerima Super Semar,
Soeharto langsung mencoret pasal kedua Super Semar yang berisikan perlindungan terhadap Soekarno, warganya, dan juga pada jajarannya. Kekuasaan anti PKI mendorong Soeharto untuk mengadakan sidang MPRS untuk mengeluarkan keputusan yang mengukuhkan Super Semar. Pada 20 Juni hingga 6 Juli 1966, MPRS mengadakan sidang umum. Pada sidang tersebut, Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang berjudul Nawaksara, namun pada akhirnya ditolak. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966 tentang Super Semar. Pada 17 Agustus 1966, Soekarno kembali menegaskan bahwa Super Semar bukanlah pengalihan kekuasaan, namun usaha tersebut kembali berakhir sia-sia. Sejak Super Semar ditetapkan sebagai TAP MPRS, kekuasaan Soekarno sudah terkikis habis, bahkan beliau tak mampu lagi untuk mencabut suara perintah tersebut. Ini dokumen baru. Barusan dikirimkan ya? Apa ini? Keberadaan surat Super Semar yang asli, tanda tanya. Super Semar, salah satu yang pada akhirnya menjadi legitimasi Soeharto untuk mengambil alih pucuk pimpinan negara dari Soekarno. Inilah sinyal awal yang Orde Baru yang lantas berkuasa hingga lebih dari 3 dekade lamanya. Dan itulah kenyataan sejarah yang telah terjadi. Hingga 2013, ada 4 versi Super Semar yang dikoleksi oleh Andri. Yang pertama, dari Pusat Penerangan TNI tahun 1995. Yang kedua dan ketiga dari Sekretariat Negara yang berasal dari Repro Buku 30 tahun Indonesia Merdeka, Jilid 3, tahun 1965 sampai 1973. Dan yang keempat dari Akademi Kebangsaan. Semua versi ini ya sudah diuji dan tidak ada yang dinyatakan sebagai naskah otentik. Sejak 2000, Andri telah membentuk tim pencari Super Semar untuk mewawancarai tokoh-tokoh yang dianggap mungkin mengetahui keberadaan Super Semar. Setelah beberapa wawancara, mereka hanya mengatakan tahu, namun tidak tahu di mana keberadaannya. Ada satu wawancara dengan Murdiono, beliau mengatakan bahwa Super Semar itu ada dan berisikan 2 lembar. Saat itu ia menjadi pejabat di Sekretariat Negara pada dekade 80-an di bawah Sudarmono. Sudarmono mengatakan bahwa teks asli Super Semar ada pada Brigadir Jenderal Budiono. Saat Super Semar dikeluarkan, Budiono ditugaskan Soeharto untuk menggandakannya. Surat tersebut digandakan untuk melegitimasi penerbitan surat pembubaran PKI. Setelah digandakan, Sudarmono hanya menerima surat yang telah digandakan. Halo, tim Bravo. Jadi, apa kalian sudah membaca dokumen-dokumen ini? Sudah, tapi sepertinya kita belum bisa menemukan terang dari kasus ini. Lalu, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Kami menemukan beberapa kejanggalan dan kecurigaan dalam kasus ini. Contohnya pada... Bejo, kamu nggak ada petunjuk lain tentang kasus ini? Pertanyaan bagus. Aku telah mengirim dokumen terbaru terkait dengan kasus ini yang seharusnya sampai sekarang. Apa nih? Fakta yang sembunyi ini. Ya, aku berhasil menemukan beberapa fakta menarik terkait dengan kasus ini. Pertama, saat terjadinya rapat Trikora. Pada saat itu, Istana Negara telah dikepung oleh para demonstran. Untungnya, sehari sebelumnya, para menteri telah diinapkan di istana. Hanya beberapa di antaranya masih datang dari luar melewati kerumunan massa. Namun, ada suatu kejanggalan. Para menteri yang datang pada rapat tersebut banyak yang membawa senjata. Senjata? Ya, senjata. Pistol lebih tepatnya. Semula, hal ini memang bukanlah hal yang aneh. Toh pada saat itu, di luar sedang terjadi demo besar-besaran.
Tapi hal ini akan menjadi tabu ketika diketahui bahwa ada pihak ketiga bersenjata yang ikut memeriahkan demo pada saat itu. Jadi, maksudmu, mereka telah mengetahui bahwa ada pihak lain? Aku tak akan sepenuhnya mengatakan seperti itu. Karena tentu saja, ada kemungkinan mereka membawa senjata murni hanya untuk menjaga diri. Tunggu bentar, ada yang salah di sini. Kan pada rapat di Kora ada lebih dari 100 menteri yang datang, dan semua panglima angkatan darat juga datang, kecuali satu orang, Soeharto. Benarkah? Sakit flu? Betul, ditambah dengan kejadian setelah rapat, di mana keempat jenderal berkumpul di tangga bagian barat. Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Akmil Mahmud, dan Maijen Mursyid. Semua kecuali Maijen Mursyid memilih untuk menyusul Soekarno dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa Angkatan Darat tidak akan meninggalkan Soekarno. Jika mereka bermaksud hanya untuk menunjukkan support Angkatan Darat terhadap Soekarno, kenapa mereka harus singgah terlebih dahulu ke rumah Soeharto? Dan lagi, kenapa bisa mereka ambil dengan Super Semar? Hanya ada satu kemungkinan, kerjasama. Ada kemungkinan yang sangat besar jika mereka bekerja sama dengan Soeharto. Karena pada saat Orde Baru datang, ketiga jenderal tersebut memiliki posisi tinggi dalam pemerintahan. Sedang Mursyid yang menolak untuk ikut menyusul Soekarno harus mendekam di dalam jeruji besi tanpa adanya pengadilan. 9 Maret 1966, ini 2 hari sebelum pengeluaran Super Semar, itu ada 2 orang pengusaha yang datang sowan ke rumah Pak Soekarno. Mereka membujuk penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, A.M. Dasyat, dan Hasim Ning. 2 orang pengusaha ini yang tak lain adalah teman dekat Pak Soekarno. Menteri bersenjata, keabsenan Soeharto didapat, ketiga jenderal, dan 2 pengusaha. Semua seolah-olah sudah direncanakan dengan baik. Soekarno seperti ikan yang berenang di dalam jaring. Sejauh mana beliau mencoba, tak akan bisa lepas. Bahkan setelah diangkat sebagai presiden, alih-alih membiarkan Soekarno hidup bebas, Soekarno malah dijadikan tahanan rumah dan terus-terusan diintegrasi oleh Komkaptib yang baru dihentikan ketika Soekarno sakit parah, hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 21 Juni 1970. Dan yang paling mengerikan adalah tidak pernah ditemukannya Super Semar yang asli. Di manakah dokumen tersebut berada? Bagaimana isi Super Semar yang asli? Apakah isi Super Semar sama dengan ketiga versi lainnya? Ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi kita telah mengetahui satu hal penting dari kasus ini. Ya, kita dapat menyimpulkan satu hal. Melewati segala tipu muslihat, rencana, dan jepak-jebakan. Presiden Soekarno intinya ya telah kalah sama Pak Soeharto. Namun kekalahan ini kan juga merupakan sesuatu hal yang direncanakan jauh sebelum Super Semar pertama dikeluarkan. Dan kekalahannya memuncak ketika mahkota presiden dikoyakkan dari kepalanya. Kasus kita kali ini berakhir dengan cukup tragis ya. Ketragisan bagi satu pihak, kemenangan bagi yang lain. Hal tersebut adalah hal yang lumrah, apalagi dalam kehidupan berpolitik, bukan? Namun lagi-lagi, kita masih belum bisa menemukan titik terang untuk kasus ini. But still, good job, tim Bravo. Dengan ini, kasus Super Semar telah ditutup. Terima kasih atas kerja sama kalian, tim Bravo. Akan hubungi kalian dalam kasus lain. Dan kali ini, satu lagi kasus yang belum dapat dipecahkan. Satu kasus yang berada di ambang keadilan dan penutupan kenyataan. Tangan rela dikotori oleh darah dan pengkhianatan. Segala cara dilakukan demi kesenangan dan ketenaran. Super Semar, sepucuk surat yang merubah nasib bangsa Indonesia. Surat yang penuh dengan kedengkian, juga tipu muslihat.
Bukankah kita bersaudara di dunia tanpa batas alam semesta, simfoni kehidupan, dunia mengagumkan kebesarannya. Alam semesta, ciptaan sang kuasa, kita manusia melestarikannya. Bukankah kita bersaudara, ciptakan kerukunan di dalam